Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih dan damai dari Tuhan Yesus Kristus. Saya Lina Puspitaningsih menemui Anda lagi dalam acara Kata dan Nada. Mengurai makna, melukis rasa. Dan sahabat, khusus pada edisi ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah narasi yang sangat menarik. Diambil dari Alkitab Perjanjian Baru yang dicatat dalam kitab-kitab Injil. Judulnya, Yesus dijamu Simon, diurapi Maria. Oke, tentu saja narasi yang pasti mengesankan ini akan disampaikan sendiri oleh Bapak Freddy Makitan, pembimbing tetap kita dalam acara Kata dan Nada. Selamat menikmati. Yesus dijamu dan diurapi di Betania. Ya, saudaraku, Yesus dan ke-12 muridnya waktu itu sedang berada di Betania di provinsi Yudea di Israel bagian selatan. Betania adalah sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit Zaitun, sangat dekat dengan kota Yerusalem. Cuma 3,2 km atau sekitar 45 menit berjalan kaki. Desa ini cukup tenang dan selalu menjadi tempat persinggahan dan tempat penginapan Yesus dan murid-muridnya kalau mereka berada di Yudea atau secara khusus datang ke Yerusalem untuk urusan peribadahan agama Yahudi dan pelayanan-pelayanan Yesus sendiri. Kali ini Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Yudea dalam rangka merayakan Paskah agama Yahudi yang biasanya diadakan setiap tahun di Bait Allah yang megah di kota Yerusalem. Peristiwa Yesus dijamu dan diurapi di Betania ini diceritakan oleh 3 penulis kitab Injil, yakni Matius, Markus, dan Yohanes. Dan cerita mereka sesungguhnya saling melengkapi. Jadi, suatu ketika diadakanlah perjamuan makan di rumah Simon yang dikenal sebagai seorang kusta. Simon orang kusta itu memang secara ajaib telah disembuhkan oleh Yesus. Karena itu ia berinisiatif mengadakan perjamuan makan ini, mungkin untuk menyatakan rasa syukurnya yang sangat mendalam kepada Allah dan terima kasih kepada Yesus yang telah menyembuhkan dia. Tidak dijelaskan secara lengkap siapa saja dan berapa banyak orang yang diundang ke pesta perjamuan kecil dan terbatas itu. Tetapi yang pasti Simon mengundang sahabat-sahabat Yesus lainnya, yakni Lazarus yang dibangkitkan Yesus beberapa bulan sebelumnya, serta saudara-saudara perempuan Lazarus yaitu Marta yang ikut melayani dalam perjamuan itu, dan Maria yang mungkin baru datang kemudian seorang diri. Dan tentu saja Yesus dan murid-muridnya merupakan tamu-tamu istimewa dan sangat dikhususkan dalam perjamuan itu. Nah, ceritanya begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang duduk makan dalam perjamuan itu, datanglah seorang perempuan. Itulah perempuan yang bernama Maria, saudara Marta dan Lazarus. Maria inilah yang datang kepada Yesus membawa sebuah buli-buli yang terbuat dari pualam atau marmer yang berisi minyak wangi yang mahal harganya. Minyak narwastu murni. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, minyak itu dicurahkannya ke atas kepala dan kaki Yesus. Melihat hal yang cukup aneh yang dilakukan Maria, murid-murid Yesus menjadi agak gusar dan saling berbisik. Kata mereka, "Untuk apa pemborosan ini?" Tetapi pikiran dan perkataan ini bersumber dari Yudas Iskariot,
si bendahara serakah dalam kelompok murid Yesus yang memang selalu saja berpikir tentang duit. Mereka berpendapat bahwa minyak wangi itu dapat dijual dengan harga yang mahal, seharga kira-kira 300 dinar lebih, atau kira-kira belasan juta rupiah. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Itulah sebabnya mereka memarahi Maria, perempuan yang mengurapi Yesus itu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran dan bisik-bisik mereka itu. Maka langsung saja Yesus berbicara kepada murid-muridnya, katanya, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Biarkanlah saja dia. Sebab ia telah melakukan apa yang terbaik, yang ingin dan dapat ia lakukan padaku. Orang-orang miskin kan selalu ada padamu, dan kalian tentu dapat menolong mereka kalau kalian memang mau melakukannya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kalian. Ketahuilah, dengan mencurahkan minyak yang mahal itu ke tubuhku, Maria sesungguhnya membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan, apa yang dilakukan perempuan ini akan diingat." Murid-murid Yesus memang belum bisa mengerti perkataan Yesus sepenuhnya dan belum sadar bahwa masa raya Paskah tahun ini, itu kira-kira di tahun 29 atau 30 Masehi, adalah waktu yang terakhir bagi Yesus dalam hidup dan pelayanannya sebagai seorang anak manusia, sebagai Mesias yang berasal dari Allah. Nah, saudaraku, dari peristiwa yang diceritakan secara singkat di atas, ada beberapa catatan pendek namun penting yang bisa kita peroleh dan menjadi pelajaran serta renungan buat kita. Yang pertama, pengurapan atas Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya itu membawa pesan bahwa Yesus dimuliakan dalam kehidupan manusia oleh setiap orang yang memahami dan merasakan pertolongan Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya. Maria telah melakukan hal ini, dan Maria merupakan representatif dari siapa saja di segala zaman yang dengan ikhlas mau mempersembahkan kepada Yesus apa yang paling baik dan yang paling tinggi nilainya dalam hidupnya. Semuanya untuk apa? Untuk memuliakan Yesus, Anak Tunggal Allah, Mesias dan Juru Selamat, Tuhan dan Raja atas segala ciptaan. Semua orang tahu Lazarus, saudara Maria dan Marta yang sangat mereka cintai, belum lama ini sudah mati dan 4 hari dalam kuburan, namun telah dibangkitkan oleh Yesus. Maria ini sendiri selalu duduk di kaki Yesus untuk mendengar pengajaran Yesus demi hidupnya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jadi pantaslah kalau dia melakukan hal itu, mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Catatan yang kedua, perjamuan makan yang istimewa ini juga merupakan tanda rasa syukur yang dalam kepada Yesus yang penuh kasih dan kuasa untuk menyelamatkan siapa saja yang membutuhkannya. Simon, si kusta yang telah disembuhkan Yesus ini, yang mengadakan perjamuan ini, adalah representatif dari siapa saja di segala zaman yang juga ingin melayani Yesus, menyenangkan Yesus, memberikan kehormatan dan penghargaan kepada Yesus yang telah menjadi penolong dan penyelamat hidup. Simon si kusta yang tidak memiliki harapan hidup karena kustanya dan harus hidup terisolasi ketat dari masyarakat dan selalu dalam kehinaan di mata masyarakat, sudah disembuhkan oleh Yesus. Jadi pesta perjamuan yang kecil ini sangat tinggi nilainya sebagai persembahan dan syukur Simon kepada Yesus, Sang Kristus yang sangat dihormatinya.
Baiklah sahabat, demikian itu tadi sebuah kisah yang begitu indah dan berkesan sangat dalam tentang suatu peristiwa pada 2000 tahun silam. Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Jikalau Anda ingin memperdalam cerita ini, Anda dapat membacanya dari Alkitab yang tertulis dalam Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ada di kitab Markus 14 ayat 3 sampai 9 dan Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. Berikut sebuah lagu rohani yang berjudul Serahkan pada Yesus disampaikan oleh Kairin Tumanggor, akan ikut pula menyegarkan hati kita sebagai orang-orang beriman. Sahabat, sudah saatnya kita berpisah. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan akhirnya saya Lina Puspitaningsih mohon diri sampai berjumpa lagi minggu depan di ruang yang sama, kata dan nada. Have a nice day. Blessings to you all. Kini telah
kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.